Hai Sobat Happy, ketemu lagi dengan Happy di channel Happy Traveler. Buat Sobat Happy yang pengen selalu update tentang hotel terbaik dengan harga yang bersahabat, wisata kuliner dan juga tempat nongkrong yang asik, serta destinasi wisata yang recommended, pastikan untuk subscribe channel Happy Traveler ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Sobat Happy selalu update video terbaru. Halo Sobat Happy semua, gimana kabarnya hari ini? Happy doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang mengalir deras tanpa batas. Sehingga kita semua bisa ngajakin keluarga buat refreshing. Karena refreshing itu bukan hanya soal kesenangan, tetapi juga soal investasi. Nah, kemarin Sobat Happy pasti sudah nonton dong. Happy lagi di mana sekarang? Ada yang sudah nonton? Buat yang belum, silahkan ditonton dulu video Happy lagi di kota apa sekarang, biar tahu. Betul banget, Happy lagi ada di Malang. Nah, mumpung lagi ada di kota Malang yang suasananya sendu banget, romantis, dan gerimisnya itu loh bikin Happy nggak bisa berhenti buat ngunyah. Ketahuan deh. Nggak bisa berhenti buat kulineran dong, karena Malang itu punya segudang kuliner legendaris yang wajib banget buat dicobain. Bukan hanya dicobain sih, malah bisa bikin ketagihan. Nah, mumpung lagi ada di Malang, Happy mau ngajakin Sobat Happy semua buat virtual kuliner ke salah satu kuliner legendaris. Apa itu? Namanya adalah Putu Lanang. Ada yang sudah pernah dengar? Atau ada yang sudah nyobain? Atau sudah masukin Putu Lanang dalam bucket list wisata kuliner? Boleh banget ditonton dulu yuk, biar tahu info-infonya, biar nggak salah waktu mau kesini. Betul nggak? Oke, Putu Lanang ini terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 73 Klojen, Malang. Dicatat ya Sobat Happy, siapa tahu nanti dibutuhin. Atau Sobat Happy bisa langsung klik di Gmap dan pastinya langsung ketemu. Putu Lanang ini cukup terkenal sih, dan kalau yang nggak tahu dan nggak tahu juga jam bukanya, nanti bisa-bisa pas datang merasa kayak tutup ya, padahal enggak loh. Putu Lanang ini bukanya jam 6 sore dan tutupnya jam setengah 10 malam. Tapi biasanya sebelum jam tutupnya ini sudah habis. Jadi buat Sobat Happy yang pengen ngerasain dan penasaran Putu Lanang itu kayak apa sih, wajib banget untuk datang lebih awal. Betul nggak? Nggak mau kan kehabisan? Nah, jangan heran juga kalau pas lagi dateng kok kayak nggak ada boothnya, kok nggak ada tokonya, kok nggak ada bangunannya. Yup, karena Putu Lanang ini jualannya bukanya atau jualannya itu di depan gang, persis di gang, dan itu kalau malam kayak jadi gang buntu gitu. Nah, seperti ini. Jadi Putu Lanang nanti akan didisplay di seperti gerobak atau meja yang lagi disiapin oleh mas-mas ini loh. Nah, di situ apakah ada parkirnya? Ada dong. Parkirnya kalau motor itu pas di depan gang ini, ada parkirannya juga. Kalau mobil itu di sepanjang atau sederetan dengan Putu Lanang ini kan banyak ruko, dan di situ kita diperbolehkan parkir. Ada tukang parkirnya juga, Sobat Happy. Jadi Sobat Happy nggak perlu khawatir. Insya Allah aman dan semoga aman. Waktu itu Happy datang di jam setengah 6. Kok awal banget? Ya pengennya sih biar cepet datangnya dan cepet juga pulangnya. Oh ternyata nggak kayak gitu. Nah ini lihat, ini adalah tukang parkir yang meminta atau menginstruksikan para pelanggan Putu Lanang untuk berbaris sesuai dengan kedatangan. Jadi ternyata
waktu Happy datang jam 5:30 itu kan memang belum buka ya. Ternyata pelanggan setianya Putu Lanang ini sudah banyak yang datang dong. Dan karena belum ada karyawan atau belum ada tuh yang dari pihak Putu Lanangnya, jadi yang kayak ngehafalin itu adalah tukang parkirnya. Jadi nanti tukang parkirnya akan menginstruksikan untuk berbaris setelah penjualnya ini datang. Jadi kalau ditulis di situ jam 18 bukanya, oh jangan salah, jam 18 itu para penjualnya baru datang. Oh iya dong. Para penjualnya ini akan datang ke depan gang ini dengan menggunakan gerobak, bukan gerobak sih, kayak yang motor gitulah buat ngebawain dagangan gitu. Dan jam 18 itu bukan langsung ngejualin, tapi baru preparation seperti ini. Bahkan tukang parkirnya ikutan ngebantuin. Nah, ini ada si mbak-mbak dan juga ada 2 mas-mas ini yang mulai preparationnya, natain meja, kemudian mejanya dialasin dengan daun, terus kemudian natain ini lupis yang sudah matang ya, yang sudah dalam bentuk dalam bentuk potongan panjang gitu yang udah dibungkus daun. Sedangkan untuk putu itu semuanya bener-bener fresh, dibuat di tempat jualan, dibuat di sini nih, tanpa bahan pengawet seperti yang tertulis tuh di bannernya. Jadi semuanya bener-bener fresh, dibuat langsung di sini. Oh, jadi nggak heran dong ya kalau nunggunya lama dan ngantrinya pun panjang, karena memang para pedagangnya ini, para penjualnya ini datang ke tempat jualan ini masih bawa dalam bentuk bahan baku putunya, misalkan kelapanya masih buletan lalu diparut di tempat, terus masih dalam bentuk tepung atau apalah itu namanya, nanti diulen atau diadon di sini. Nah, ini mas-mas lagi nyiapin dandang atau panci atau pokoknya alat buat ngukus putu. Seperti itu. Jadi lama dong. Cukup lama sih. Waktu itu Happy datang jam 5:30 dan 7:30 lewat, hampir jam 8 itu baru selesai, baru pulang. Wow, jadi Happy berada di Putu Lanang selama 2 jam. Gimana menurut Sobat Happy? Ini worthy nggak ya? Mungkin bagi yang suka ini worthy banget. Karena memang Putu Lanang ini selain viral, selain terkenal sebagai kuliner legendaris, harganya pun terjangkau lah ya, dan rasanya pun enak. Rasanya dia punya khas gitu, jadi berbeda dengan putu bambu di tempat lain atau di kota lain. Atau memang mungkin putu bambu di Kota Malang ini resepnya khas atau punya kekhasan tersendiri. Jadi kalau nanti Sobat Happy ngerasain Putu Lanang, terus pernah juga ngerasain putu bambu di tempat lain, nah mungkin bisa jadi taste-nya akan berbeda. Seperti itu. Nah, ini masnya, si mas-mas lagi nyiapin cetakannya. Cetakan putunya ini terbuat dari bambu. That's why itu di beberapa tempat putu ini sering disebut putu bambu. Kalau dulu waktu Happy kecil itu ada yang nyebutnya putu jedul. Ada yang tahu nggak dengan sebutan itu? Atau mungkin Sobat Happy bisa komen sebutin nama putu. Kalau Putu Lanang ini di tempatnya atau di kotanya Sobat Happy disebut dengan putu apa sih? Atau punya nama lain selain dengan sebutan putu? Untuk harganya, semuanya semua menu per porsinya ini dihargain Rp10.000. Apa aja sih menunya? Jadi di Putu Lanang ini ada menu putu itu sendiri, terus ada lupis,
dan juga ada cenil serta klepon. Yang masing-masing ini semua harga per porsinya 10.000. Satu porsi itu isinya 8 pieces. Dan kalau kita pengen beli masing-masing tapi takut kebanyakan, kita bisa juga minta atau request dengan porsi campur. Jadi satu porsi itu 8 pieces itu sudah kita bisa dapetin semua. Bisa dapetin putu, cenil, klepon, dan juga lupis. Halo Sobat Happy, suka yang campur-campur atau suka putu doang? Semakin lama, semakin malam, dan antrian pun semakin panjang. Ini di backstage, apalagi di backstage. Di bagian belakang, ini yang tadi Happy bilang, pedagangnya bawa barang-barangnya ke sini dengan seperti gerobak. Nah, ini sekarang dipakai untuk persiapan. Ini di bagian belakangnya, si mbaknya sedang marut kelapa. Jadi kelapanya tadi kan dibawanya masih bulat-bulat. Nah, diparut di sini biar fresh dan gak cepet basi. Karena tadi kan udah disebutin ya, ini bener-bener fresh tanpa bahan pengawet. Sedangkan si masnya itu lagi ngapain, ayo? Si mas ini lagi ngulen atau ngadon, bikin adonan putu. Jadi putunya itu ada dua warna, dua macam, yaitu putu yang putih atau original dan putu yang hijau. Nah, antrian semakin mengular, bertambah panjang, jadi baris ke belakang itu nggak cukup, akhirnya melingkar. Kebayang nggak kalau datangnya semakin malam, bisa jadi udah nungguin 1 jam atau 2 jam, pas giliran kita malah nggak dapet. Betapa sedihnya. Tara, ini dia
yang ditunggu-tunggu oleh para pelanggan Putu Lanang, yang mana si ibu inilah yang akan ngejualin apa sih? Jadi yang akan membungkus per porsinya. Kok ditunggu-tunggu? Ya karena cuman ibu inilah yang ngebungkusin gitu. Jadi kalau si mas-mas dua ini dan juga si mbak tadi itu hanya preparation dan membuat putunya. Nanti yang membungkus setiap orderan itu adalah ibu ini. Padahal manpowernya udah cukup banyak ya Sobat Happy. Ada 5 orang. Jadi yang di awal datang tadi ada 2 cowok, 2 mas-mas ini, dan 1 cewek, si mbak yang tadi marut kelapa. Dan mereka semua ini bekerja sama demi memuaskan pelanggan Putu Lanang. Tapi tetap aja ya ngantri. Berarti memang terbukti dong, Putu Lanang ini terkenal banget dan selalu ditunggu-tunggu oleh pelanggan setianya. Tuh meskipun setiap menit, setiap detik itu para pelanggan yang berbaris itu udah kelihatan banget kayak mulai gelisah gitu. Ada yang mondar-mandir gantian dengan suaminya atau anaknya atau pasangannya untuk nempatin barisan. Ada juga yang puter-puter balik badan. Oh, kalau Happy gimana? Ya begitulah, menunggu setelah 1 jam mulailah berasa kaki ini mulai capek banget Sobat Happy. Kan nunggunya berdiri tuh. Lumayan untuk defisit kalori sebelum makan putu. Kalau menurut Sobat Happy sendiri gimana? Ini worth it nggak sih untuk menikmati Putu Lanang ini harus ngantri dan nunggu mungkin sekitaran 2 jam atau lebih, 2 jam lebih. Menurut Sobat Happy gimana? Worth it nggak? Mungkin bagi Sobat Happy, mungkin buat beberapa Sobat Happy ini nggak masalah. Tapi mungkin buat Sobat Happy yang lain yang mungkin kesibukannya atau jadwalnya padat banget dan nggak mungkin untuk meluangkan 2 jam demi ngantri di Putu Lanang, bisa banget untuk order via ojol, karena di sini dari awal juga sudah ada beberapa ojol yang ngantri dan mereka diberikan antrian khusus. Jadi antara yang pembeli langsung dan yang via ojol itu seperti diselang-seling gitu. Nah ini kelihatan ya Sobat Happy, kelapanya bener-bener fresh, putih dan masih segar. Terus itu juga ada gula aren yang dicairkan yang nantinya dikucur-kucurin di atasnya cenil dan juga lupis. Nah itu di atas daun kertas antrian ojol sudah mulai menumpuk dan memang rame banget. Semakin malam semakin lama ini antriannya semakin mengular.
Ternyata nggak cuma antrian minyak yang mengular, putu pun seperti ini. Ini yang berwarna pink adalah cenil dan yang hijau bulat-bulat itu klepon. Di dalam kleponnya itu ada gula aren atau gula merah yang meleleh. Tuh, si ibu sudah mulai nyiapin buat ngebungkusin orderan setiap pelanggan. Sedangkan yang di nampan itu adalah lupis yang sudah dipotong-potongin. Dan akhirnya tibalah kita di puncak acara. Di puncak acara bukan, maksudnya pada bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu ngebungkusin atau nyiapin orderan para pelanggan putu lanang. Nah, ini si ibu lagi ngebungkus atau nyiapin orderan untuk customer pertama. Ingat ya Sobat Happy, ini baru customer pertama, antrian nomor 1 setelah sekian lama berdiri nungguin dari proses buka sampai preparationnya. Nah, di sini Sobat Happy bisa lihat ya, si ibu sedang nyiapin orderannya. Yang pertama ini lagi ngebungkus untuk yang porsi campur. Di sini Sobat Happy bisa lihat tuh, satu bungkus itu isinya 8 pieces, terus di atasnya dikasih kelapa, lalu dikucurin gula aren cair. Wow, gula arennya banyak banget, melimpah. Kelapanya juga fresh dan melimpah juga. Nah, ini untuk yang porsi campur. Selanjutnya ini untuk porsi yang putu, ini sama, satu porsinya juga isinya 8 pieces. Tapi bedanya kelapanya dipisah. Jadi kelapanya itu kayak ditaruh di bagian bawahnya, lalu dikasih penyekat, baru deh di atasnya ditumpukin putunya yang 8 pieces tadi. Untuk pembungkusnya pun dibedain loh Sobat Happy. Kalau untuk putu itu dibungkus dengan menggunakan daun, sedangkan yang porsi campur itu dibungkus makainya kertas. Sobat Happy bisa lihat kan? Nah, akhirnya selesai juga proses
nyiapin atau bungkusin orderan customer. Ingat, ini customer pertama. Apakah itu Happy? Tentu saja bukan. Happy masih harus bersabar nunggu sesuai antrian sampai akhirnya dapat giliran. Ingat ya, budayain antri. Meskipun udah pegel-pegel harus tetap sabar. Karena ingat, apapun itu kesenangan, apapun itu kesuksesan yang ingin kita dapetin pasti butuh perjuangan. Dan setelah nungguin 2 jam lebih, finally Happy berhasil membawa pulang putu lanang. Yeay! Ini Happy beli 3 porsi, 2 porsi ini putu dan 1 porsi campur. Yuk kita lihat seperti apa rasanya dan seperti apa penampakannya. Ini yang porsi campur, isinya 8 pieces. Itu ada cenil, lupis, klepon, dan juga ada putu. Terus di atasnya dikasih kelapa dan disiram dengan kicir atau gula aren cair. Terus ini yang porsi putu, isinya adalah 8 pieces putu berwarna hijau dan putih. Ini juga nyampur gitu. Terus untuk kelapanya, taburan kelapanya ditaruh di bagian bawah. Rasanya itu gimana ya? Kenyal-kenyal, empuk dan hangat. Waktu digigit itu gula merahnya meleleh, mantap banget. Pokoknya ini kuliner wajib banget untuk dicoba. Apalagi di suasana udara Kota Malang yang bener-bener dingin, sendu, sejuk. Ini pokoknya mendukung banget deh. Untuk dimakan di sore hari sambil ngeteh atau ngopi, wajib banget untuk dicoba. Jadi nanti atau kapan hari suatu saat Sobat Happy berkunjung ke Malang, jangan lupa untuk order putu lanang. Mau datang langsung atau via ojol? Oke. Thanks for watching. See you. Bye-bye.